Nyepi atau hening itu adalah proses penyucian diri untuk transformasi Baik. dengan tujuan supaya kita menyadari persatuan kita secara rohani antara diri kita dengan orang lain, dengan makhluk lain, dan juga dengan jiwa semesta yang kita sebut dengan Sang Hyang Widiwasa. Pikiran kita butuh mindfulness, ketenangan yang kita sebut dengan meheningkan diri. Selamat Hari Suci Nyepi kepada semua warga Hindu dimanapun berada. Yang kedua, sebagai wakil dari umat Hindu, saya tulus ingin menyampaikan selamat Hari Suci Idul Fitri kepada saudara-saudara saya yang Muslim. Om Swastiastu. Sahabat Baskara, berjumpa lagi bersama saya Niluputu Laura Sarasita selaku host dari Baskara Podcast bersama Badan Penyiaran Hindu Pusat, Pewarta Dhamma Penyejuk Jiwa. Sahabat Baskara, kita berjumpa lagi, tentunya kita akan menampilkan tamu yang sangat spesial pada hari ini. Beliau adalah Bapak KS Arsana. Pastinya Bapak KS Arsani ini sudah terkenal ya, sudah dikenal oleh masyarakat luas, dan beliau sebagai founder dan managing director Human Dynamic. Beliau juga menduduki jabatan organisasi sebagai penasehat di Badan Penyiaran Hindu Pusat. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Umum DPP Prajaniti Hindu Indonesia. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Mbak Ola. Om Swastiastu, pemirsa semua. Baik, punapi gatra Bapak. Astungkara, sehat-sehat Mbak. Sehat-sehat nggih. Baiklah, Pak KS. Ini sebenarnya dari dulu beliau dikenal sebagai Pak KS. Yang sendiri juga belum tahu singkatan dari KS itu apa. Nanti mungkin Bapak kenapa punya nama panggilan tuh KS, apa memang itu nama bintangnya gitu ya Pak ya? Biar nggak panjang Mbak, biar simple, ingat gampang diingat. Itu aja sih. Keren sih, keren. Dan esnya tahu nggak Mbak? Apa? Kalau orang panas-panas kayak musim puasa sekarang, minum es itu enak Mbak. Jadi Seger biar dingin ya. gitu. Jadi penyejuk Penyegar. jiwa sesuai dengan tagline-nya BPH. Baik, Pak KS, bulan ini kita sebenarnya adalah bulan Ramadan. Ya. Sekaligus kita juga akan menyambut Hari Raya Suci Nyepi. Dan pastinya Pak KS bisa menjelaskan terkait dengan tentang nyepi itu sendiri gitu ya. Nyepi itu apa sih? Kan nyepi bukan hanya tentang diam, tetapi juga pembersihan diri dari alam. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ola. Ini menarik sekali pertanyaannya ya, mendasar tapi kontekstual gitu ya. Kebetulan nyepi kita tahun ini kan dimulai kemarin, kita tuh mulai dengan Siwaratri. Baik. Lalu kita Saraswati. Sekarang mau memasuki nyepi bersamaan juga dengan bulan suci Ramadan untuk saudara-saudara kita warga Muslim gitu ya. Baik. Nah, nyepi itu sederhananya simpel sebetulnya. Nyepi adalah sesuatu bagian dari keseharian hidup kita yang kita perlukan, kita butuhkan untuk kita bertumbuh kembang. Bertumbuh kembang. Yes, betul sekali Mbak. Introspeksi Introspeksi itu momen bagian dari nyepi, tapi sebetulnya yang lebih esensial adalah nyepi itu proses seseorang. Kenapa saya menyebut bertumbuh kembang gitu ya? Okay. Karena di situ di nyepi itu ada proses yang namanya pengendalian diri, lalu penyucian diri, apalagi ini bulan suci disebutnya gitu ya, dan transformasi diri. Wah, keren banget. Nah, kalau dalam nyepi sendiri itu kan kita kenalnya memang keheningan dan refleksi. Lalu tadi Bapak menyampaikan terkait dengan pengendalian diri, penyucian diri, dan transformasi diri. Di mana itu ada juga proses dari catur brata penyepian. Betul, nah, betul. Mungkin Bapak bisa jelaskan dari catur brata penyepian. Catur brata penyepian kan intinya adalah proses bagaimana kita melakukan pengendalian diri, mulai tidak bepergian, tidak beraktivitas, tidak mendengar yang kayak musik gitu ya. Betul. Hal-hal intinya itu apa sih di situ? Bagaimana kita melakukan pengendalian diri, self control.
Poin pertamanya di situ. Kedua, kenapa kita perlu melakukan self control? Dengan pengendalian diri, kita masuk ke wilayah pengheningan diri, di mana itulah proses penyucian diri. Penyucian diri yang menyadari ada loh yang namanya hening yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja? Contohnya yang paling simpel lah Mbak ya. Mbak punya tangan, kita punya tangan kan ya? Punya. Oke. Tangan kita semua, umat sedharma, pemirsa semua, tangan kita jumlahnya 5. Ukurannya beda-beda. Kalau kita tanya, apa sih yang membuat tangan kita indah, jari-jarinya ini? Umumnya orang bentuknya beda, ukurannya beda gitu ya. Padahal di balik yang tampak itu, ada sesuatu lagi yang membuat jari kita indah. Yaitu ada celah-celah di antara jari ini. Adanya celah ini membuat kita menyadari bahwa dengan celah jari membuat kita bisa bersatu. Nice. Hal yang sama juga, Baik. nyepi atau hening itu adalah proses penyucian diri untuk transformasi Baik. dengan tujuan supaya kita menyadari persatuan kita secara rohani antara diri kita dengan orang lain, dengan makhluk lain, dan juga dengan jiwa semesta yang kita sebut dengan Sang Hyang Widiwasa. Baik. Itu Mbak. Keren banget. Nah sebenarnya kita diberikan kesempatan dalam 1 hari saja ya, 24 jam untuk kita hening. Kalau umat Hindu mungkin sudah biasa ya, tapi sebenarnya sekarang sudah di-adapt dengan adanya Earth Day gitu kan, Earth Day. mematikan lampu gitu ya Iya, selama iya. berapa jam. Itu juga membantu untuk mengurangi polusi dan lain-lain juga gitu. Dan kita bahkan melakukan 24 jam gitu ya. Ya. Nah dampaknya sangat luar biasa buat diri kita dan juga lingkungan sekitar. Betul gitu ya. sekali, betul sekali. Nah, namun masih banyak saja orang yang belum memahami hari suci Nyepi ini adalah keheningan itu tadi. Masih mungkin bahasanya hening adalah ya mungkin nggak makan, nggak ada bunyian, nggak masak, nggak melakukan sesuatu Ya. gitu ya. Tapi ya hanya diam saja. Padahal sebenarnya harus ada proses seperti misalnya kita meditasi gitu ya. Ya. Atau mungkin kita merefleksikan diri kita apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke. Dan sekarang apa yang akan kita lakukan Bagus. seterusnya. Nah, mungkin Bapak bisa menyampaikan dalam bahasa yang mudah kepada generasi muda seperti apa, Pak? Baik, betul sekali yang Mbak Ola bilang itu ya, bahwa selama ini sebagian besar dari kita masih memahami nyepi pada hal-hal yang sifatnya ritualnya. Baik. Ritual misalnya tadi amati geni, amati lelungan, lelangun dan sebagainya itu yang kita sebut catur berata penyepian. Nggih. Padahal itu kan sarana untuk memasuki wilayah hening itu sendiri. Nah, keseharian kita kan sebetulnya kita membutuhkan hening. Ya, Ambil sederhana lah, yang paling simpel. Kita perlu tidur kok. betul. Hanya dalam yang kita sebut tidur itu kan proses hening di mana kesadaran kita juga sedang beristirahat secara mental gitu ya. Ya. Nah, padahal hening itu bisa kita lakukan dalam keadaan kita sadar juga. Oke. Jadi dengan sengaja memasuki wilayah hening dengan cara mengelola mental kita, pikiran kita, mengelola aktivitas kita. Apalagi zaman sekarang Mbak Ola ya. Kita tuh sangat tergantung, anak-anak kita, generasi muda kita Dengan gadget. tergantung pada gadget. Betul. Kita habis main scroll, video Sosial game, media. sosial media. Padahal kita membutuhkan diri untuk lepas dari itu juga. Malah jangan sampai nyepi itu malah kita masih megang handphone. Nah itu, tidak melakukan makan, tidak bepergian, tapi megang HP. Iya. Sibuk nge-scroll gitu kan. betul. Gitu loh Mbak. Malah posting lagi. Posting status Posting saya ya. lagi nyepi gitu ya. Malah salah itu Nah, ya. itu. Baik-baik. Nah ini ya tadi berbicara mengenai nyepi tadi gitu ya. Bahwa kita kan sebenarnya umat Hindu tidak hanya ada di Bali ya. Kita sekali lagi bukan Bali sentris gitu ya, tapi kita Hindu Nusantara gitu Iya, ya. iya. Dan bahkan sekarang Hindu di seluruh dunia juga ada gitu ya. Betul. Nah, bagaimana dengan Hindu yang ada di luar Indonesia gitu dengan menyikapi hari Nyepi ini? Apakah mereka juga ada yang sama gitu Hal hari yang suci nyepi dia gitu ya. Sebetulnya kalau saya amati, kebetulan saya hobi Oke. bepergian ke beberapa negara juga gitu ya. Dari pengamatan saya, karena ini sifat manusiawi yang alamiah gitu ya, nyepi itu tidak hanya dibutuhkan oleh orang Hindu,
Tapi semua umat manusia, apapun etnik dan agamanya, dia membutuhkan nyepi. Baik. Itu satu dulu. Kedua, hari suci Nyepi yang di Indonesia ditetapkan sebagai hari libur resmi gitu, justru memberi inspirasi kepada warga dunia tentang pentingnya hari mengheningkan diri. Itu kenapa muncul yang namanya Moment of Silence, Earth Day, segala macam. Oke. Itu diinspirasi oleh hari suci Nyepi loh. Betul. Nah, kenapa begitu? Karena dengan kita mengendalikan diri, menghentikan aktivitas, banyak hal penyucian yang bisa kita lakukan. Baik penyucian diri kita sendiri, maupun penyucian secara sosial, dan penyucian secara alam. Kalau kita semua, katakanlah 1 detik aja, berhening diri secara bersama-sama di seluruh dunia gitu ya, kita bisa bayangkan betapa polusi pikiran tidak ada. Tidak hanya polusi udara, tapi polusi pikiran Polusi ya. pikiran, polusi udara, polusi suara, termasuk polusi yang dari hal-hal kayak misalnya kayak knalpot segala macam gitu. Itu kenapa mungkin terlepas itu disengaja atau enggak ya? Kemarin pada saat kita mengalami pandemi COVID itu kan momen bagus juga untuk Penyucian diri melakukan juga, penyucian diri dan penyucian alam dan semesta refleksi, ini. ya. Kan di mana-mana alam menjadi lebih Biru waktu itu awannya, sungai lebih sejuk, lebih bening airnya gitu. Itu dari alam malah ya. Itu alam yang terlepas itu alam natural atau ada yang menskenario, tapi itulah manfaatnya kita berhening diri gitu, Mbak. Iya. Mungkin juga perlu dimaknai bahwa kadangkala kita lupa bagaimana rasanya bernapas. Ya. Kita terbentuk dari ekosistem di mana kita harus cepat, instan, semua serba terburu-buru gitu. Ya. Sekarang kalau dibilang nggak mau macet, nggak mau lama, nggak mau yang ngantri-ngantri, gitu Ya. ya. Jadi kita tahu di push terus untuk cepat gitu. Makanya nggak jarang sekarang mungkin orang banyak sekarang punya penyakit depresi, mental health namanya, atau mungkin penyakit yang boleh dibilang dulu kalau jantung sama stroke kayaknya di usia tertentu ya. Terus sekarang anak-anak muda justru banyak. Nah, tanpa kita sadari kita lupa bernapas. Sehingga kita tidak sadar bahwa sebenarnya siapa sih yang meminta kita untuk nge-push gitu ya. Kalau masuk ke situ, Mbak, ke wilayah kesehatan gitu ya. Hal yang paling mendasar menurut saya dalam konteks inspirasi Nyepi ini untuk pembersihan diri maupun alam gitu ya. Nyepi adalah membangun kita punya yang namanya kesadaran. Kesadaran apapun yang kita lakukan, karena kita menyadari itu perlu dilakukan. Bernafas misalnya. Selama ini kita bernafas ya mengalir begitu saja tanpa kita sadari kita sedang bernafas. Beda halnya kalau kita bernafas dengan sengaja dan kita sadari. Makan, minum, dan semua aktivitas bisa kita lakukan dengan sebuah kesadaran. Itu yang namanya mindfulness. Jadi segala sesuatu kita lakukan karena kita sadari dan menyadari pentingnya itu dilakukan. Sehingga aktivitas itu kita lakukan karena kita lakukan dengan penuh kesadaran dan menyadari manfaat maupun makna dari tindakan itu. Berarti kita harus perlu istilahnya tidak hanya melakukan tapi kita benar-benar sadari ya. Betul. Makan misalnya sederhana. Kita makan, ini ternyata menu yang ada di depan kita ini, di depan saya, di depan Mbak Ola gitu ya. Ini bagian dari untuk menyehatkan tubuh saya. Komponennya sama dengan dari alam, yang komponennya sama dengan tubuh saya. Tidak ada makanan sebenarnya itu yang buruk sebenarnya. Tapi bagaimana kita menyadari mana yang cocok untuk kita cocok makan. Untuk diri kita, cocok untuk kesehatan kita, dan cocok untuk pertumbuhan kita, Mbak Ola. Keren sekali. Baik, mengingat tadi berbicara mengenai nyepi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ada namanya silent time, ada namanya tech detox, ada namanya mindfulness gitu. Bahwa ternyata penting banget untuk meningkatkan kesehatan mental dan kreativitas gitu. Di mananya? Mbak, saya pakai analogi dulu ya. Baik. Bayangkan saya pegang 1 mangkok air. Air itu saya kocok-kocok gitu terus. Kira-kira kalau itu ada isinya di dalam, selain air itu ada isinya, kira-kira air itu bening atau keruh?
kadang kayak keluar bubble-bubble kecil Nah, gitu. gitu kan ya, Mbak. Iya. Mungkin ada busanya atau macamnya Iya, gitu. Hal yang sama di pikiran kita, Mbak. Aktivitas keseharian kita, kesibukan kita, itu membuat dia juga kayak air yang dikocok Ruwet tadi. jadinya, semraut gitu ya. Itu yang membuat kan orang mudah distres, kemudian mungkin panik Ngambil gitu ya, keputusan juga sulit salah. tidur, insomnia, segala macam lah. Anxiety disorder. Anxiety disorder gitu-gitu. Jadi semua hal-hal yang disebut sebagai gangguan mental. Nah, mental kita pun butuh istirahat. Betul. Seperti misalnya gadget kok dipakai terus panas juga loh, Mbak, gitu kan? Hang dia. Dipakai tidur lagi, Nah, maka- dipeluk. Tidur dipeluk sampai ketiduran gitu. Iya, betul. Nah, hal yang sama di pikiran kita. Pikiran kita butuh mindfulness, ketenangan yang kita sebut dengan mengheningkan diri, bermeditasi, Betul. zikir, tafakur, macam-macam namanya. Tapi esensinya sama, mengheningkan diri. Sebenarnya meditasi yang pas itu berapa lama sih? Dan meditasi apa yang simple deh gitu ya? Mungkin orang belum banyak tahu tingkatan meditasi itu kan banyak gitu ya. Tapi meditasi yang simple sehari-hari itu seperti apa? Bisa dicontohkan? Hal yang praktis ya, Mbak ya. Nggih, nggih. Yang saya lakukan aja, orang lain bisa beda-beda. Saya selalu memulai sebelum tidur, saya mencoba berhening diri 5-10 menit. Menghening diri sebelum tidur tuh, selama ini seharian tadi saya ngapain aja ya? Di situ saya introspeksi, kemudian bersyukur, berterima kasih hari ini bisa melakukan aktivitas. Setelah berdoa, berterima kasih, tertidur. Nggih. Nah, hal yang sama besok paginya, waktu bangun, saya tidak langsung bangun, apalagi langsung ngambil HP gitu, enggak. Coba berhening diri untuk bertanya ke dalam diri sendiri. Tuhan, terima kasih hari ini aku bangun, apa yang aku harus lakukan hari ini untuk yang terbaik ya? Itu kan bentuk hening yang sederhana yang bisa dilakukan oleh setiap kita sebetulnya. Kasihlah badan kita dan pikiran kita untuk hening sejenak. Betul, ya. betul. Gak minta lama-lama ya, Dan itu kita butuhkan loh, Mbak. Kita butuhkan. Agar juga dalam mengambil keputusan kita nggak salah, karena kita kepikiran itu kan ruwet. Lalu yang kedua, tindakan yang kita ambil juga nggak salah. Betul, gitu ya. betul. Dan tanpa kita sadari sebenarnya sekarang pun banyak loh artis-artis maupun orang terkenal pun sekarang mereka sudah mulai mengenal namanya meditasi. Ya. Gitu. Kenapa umat Hindu yang sejatinya memang sudah diajarkan dari lahir di kitab suci juga ada bagaimana untuk melakukan meditasi. Ya, betul. Kenapa kita nggak lakukan itu ya? Gitu. Itu butuh memang kesadaran Lagi. butuh Baik. pencerahan gitu ya. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini juga bisa memberi inspirasi untuk siapapun yang mendengar podcast ini juga menyadari bahwa hening itu kita butuhkan di keseharian kehidupan kita. Bahkan Mbak, hening itu tidak harus duduk diam atau tidur diam gitu. Iya, betul. Dalam melakukan aktivitas pun bisa dilakukan hening. Yang penting mindset kita yang kita rubah. Kita bagaimana melakukan aktivitas, melakukan yang terbaik yang mampu kita lakukan di bidang kita masing-masing dengan mentalitas beristirahat. Betul. Caranya gimana? Ada 3 tahap yang bisa kita lakukan di mengelola mindset itu. Tahap pertama, sadari bahwa semua kita lakukan memang untuk kepentingan diri kita. Betul. Gitu ya. Nah, tingkatkan satu level kesadaran kita. Tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk kepentingan yang lebih luas untuk masyarakat banyak. Kalau seseorang bekerja di perusahaan, bisa berhitung di benaknya, di pikirannya, apa yang bisa saya lakukan untuk yang terbaik untuk perusahaan hari ini. Baik. Kalau dia untuk sekolah, apa yang saya bisa lakukan untuk sekolah saya, bukan hanya untuk diri saya. Itu level kedua. Nah, level ketiga adalah supaya bekerja, melakukan aktivitas yang terbaik dengan beristirahat. Lakukan segala sesuatunya sebagai bentuk persembahan atau bakti. Itu cuma merubah mindset. Bahwa hari ini saya melakukan aktivitas bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan orang banyak, tapi sebagai bentuk pengabdian dan bakti saya kepada kehidupan ini. Maka itu yang disebut melakukan yang terbaik dengan sikap mental beraktivitas. Artinya tubuh kita beraktivitas, tapi mindset kita hening. Gitu, Mbak. Atau mungkin bisa dianalogikan juga bahwa
kalau kita bekerja 8 jam gitu ya, Ya. dalam satu perusahaan, ada yang namanya waktu istirahat. Betul. 1 jam itu mungkin dipakai tidak hanya full untuk makan siang, tapi mungkin bisa dilakukan untuk kita bermeditasi atau hening saja Ya, gitu. ya. Kalau Tiang menyiasatinya dari kebutuhan dari rumah ke kantor itu macet sekali ya, bisa sampai 2 jam gitu. Jadi Tiang kadang-kadang di jalan itu menyiapkan Gimitri selalu ada di Oke, genitri itu mobil ya. gitu. Oke. Jadi Tiang lakukan itu. Syukur-syukur dapat sampai 108. Tentu yang nyopir orang lain ya. Ya, kebetulan gitu. Jadi daripada kita bete juga kan nungguin Ya, gitu ya, ya. ya, ya. Jadi kalau nggak pun Tiang kadang-kadang ya udah diem aja, nggak mau ngapa-ngapain diem aja Ya, gitu. ya. Kadang itu perlu, dan karena itu secara tidak langsung kebetulan dengan kita sekarang mungkin kalau boleh dibilang banyak mengambil keputusan-keputusan, apalagi kalau di saat emosi itu bahaya kalau kita langsung memutuskan. Ya, Nah, ya. kalau kita udah terlatih dengan bisa mengendalikan itu tadi, Betul. itu bagus sekali. Nah mungkin balik lagi ke hari suci Nyepi gitu ya, maknanya sangat luas ternyata. Ya. Tidak hanya harus nyepi itu di saat justru di hari suci Nyepinya, tapi kita juga harus melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Di keseharian kita, di setiap hari yang bisa kita kelola dengan baik, yang penting kita lakukan atas dasar kesadaran. Betul sekali. Alokasikan waktu, mau 5 menit, 10 menit, sesuai dengan kondisi kita masing-masing, Baik. untuk berhening diri. Berhening diri, mau misalnya ibu rumah tangga gitu ya, Baik. masak itu bisa dilakukan berhening diri dengan cara fokus masak untuk melakukan yang terbaik, supaya menu yang dimasak hari itu menyehatkan untuk diri sendiri dan semua keluarga yang akan menikmati masakan. Itu proses mindfulness. Mindfulness Dan cooking pikirannya gitu. juga harus begini, wah masakan hari ini harus enak nih, saya sajikan dengan enak, dengan hati saya dan Betul, cinta benar penuh saya, kasih gitu ya. Jadi ya. walaupun cuma mungkin dengan garam dan tabir aja gitu ya, Betul, rasanya lebih nikmat ketimbang dengan berbagai macam bumbu tapi dalam hati, aduh saya capek Sambil masak ini. ngedumel gitu ya. Rasanya Aduh, malah jadi nggak masak enak. lagi gitu ya. Ya, Ya, benar, baik. benar. Keheningan ini sangat-sangat besar sekali maknanya. Nah, Pak KS kan kebetulan juga menjabat sebagai ketum dari DPP Prajaniti Pusat. Ya. Gitu ya. Pastinya sudah bertemu dengan banyak umat Hindu di seluruh Indonesia maupun juga di negara lain gitu ya. Terakhir kan kita pergi ke Kutai waktu itu ya. Kutai Kertanegara. Ya, dengan pengalaman yang sangat boleh dibilang momentumnya tuh keren banget lah. Ya. Keren banget, hebat banget. Kok bisa ya perjalanan dari IKN pada saat itu yang diperhitungkan 5 jam, ternyata sampai di sana kita pas nyampe jam 12 malam untuk sembahyang. Ya. Gitu. Itu kekuatan alam yang bentuk gitu ya. Dan Pak Kaya sendiri yang juga memimpin untuk melakukan doa bersama serta penanaman pohon pada saat Ya. itu, nggih. Dan kita disambut meriah sekali pada saat itu. Betul gitu ya. sekali. Itu momen yang tidak bisa dilupakan. Nah, Pak Kayas pasti mengalami itu berkali-kali ya. Kalau saya baru sekali itu rasanya indah loh. Sampai sekarang tuh saya bangga menceritakan ke kerabat dan juga teman. Kalau Pak Kayas kan pasti bertemu dengan berbagai macam budaya gitu ya. Walaupun dengan Hindunya tapi dengan budaya mereka masing-masing Iya, gitu. iya. Ada satu momen nggak yang Pak Kayas merasa ini tidak bisa terlupakan gitu, unforgettable? Banyak sih sebetulnya momen. Tapi kalau dikaitkan dengan keseharian saya, kalau segala sesuatu kita lakukan dengan kesadaran, ya Mbak Ola ya, umat Sedharma juga, saya yakin umat Sedharma juga punya pengalaman masing-masing adalah kalau kita sudah membiasakan diri melakukan segala sesuatu dengan kesadaran, percayalah koneksi antara diri kita dengan alam semesta itu makin menyadari kesatuan kita. Alam akan mengatur ritme hidup kita pada waktu-waktu tertentu. Yang saya alami biasanya tengah malam. Dengan berbagai cara alam membangunkan diri saya. Biasanya nih antara 1:30 sampai jam 3 lah. Untuk melakukan Saya dibuat bangun. Entah karena suatu suara di dalam rumah. Yang paling menarik itu, yang saya alami itu, ada sentuhan yang sangat dalam di hati. Lembut sekali. Oh, apa nih? Langsung membuat saya terbangun. Oh, di situ saya diajak untuk melakukan momen hening. Alam yang mengajak kita untuk hening, berterima kasih, bersyukur atas karunia yang kita terima gitu ya. Berterima kasih untuk semua keluarga kita, untuk semua teman-teman kita. Bahkan itu momen yang buat saya itu sangat menyentuh untuk mendoakan para leluhur. Semoga beliau
mendapat tempat yang sebaik-baiknya di alam yang berbeda. Jadi bukan karena sekadar menanam pohon gitu ya, tapi alam tuh menjadi mengatur ritme hidup kita, gitu Mbak Ola. Kayaknya boleh dibilang agak envy nih dengan Pak Ketum yang punya Envy-nya? kesempatan privilege untuk bisa bertemu langsung dengan para umat Hindu yang Nusantara ya, Oke, tidak hanya oke. Hindu Bali tapi ada Hindu Jawa, Hindu Hmm, Bugis, Hindu Toraja dan Iya, lain-lain. iya, iya. Dan ini pastinya Pak KS punya visi dan misi gitu ya untuk menjalankan tugas Bapak sebagai ketum gitu. Apa visi misi Bapak? Sederhana sih Mbak, bahwa kita adalah warga negara di sebuah negara yang kita sebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik. Indonesia itu indah karena warna-warni perbedaannya Mbak. Ya. Dari sisi etnik misalnya, beragam etnik yang kita punya. Dari sisi dampaknya adalah budaya, beragam budaya yang kita punya. Perbedaan dan warna-warni itu yang membuat dia indah. Nah, mari kita jaga keindahan itu. Keindahan beragam etnik, beragam budaya. Diversity in unity. Iya, betul, dalam kesatuan. Karena itu yang membuat dia indah. Baik. Buat saya adalah umat Hindu itu bagian dari warga bangsa. Mari umat Hindu melakukan yang terbaik di profesi masing-masing sebagai bagian dari warga bangsa untuk membangun Indonesia. Memberikan kontribusi. Kontribusi. Pada saat yang sama, kita harus sadar dan saya tahu umat Hindu sangat menjadi role model, contoh ya, bagaimana dia bertenggang rasa dan berempati kepada warga bangsa yang etnik lain, yang beragama lain. Momen Nyepi sekarang hari ini tahun 2025 ini bersamaan dengan momen Idul Fitri, bulan suci Ramadan. Mari kita jadikan momen untuk menyadari kesatuan kita sebagai sebuah bangsa yang bisa saling mengisi, saling menguatkan dan saling membesarkan. Betul. Justru bukan saling membedakan, bukan saling yang istilahnya merasa diri paling benar, tapi kita lakukan yang terbaik, berikan contoh, dan juga pastinya kita punya visi dan misi untuk melakukan kebaikan dan selalu jalan dharma. Betul. Yang paling penting itu. Nah, mengingat sekarang juga Pak Ketum tadi juga punya tugas besar untuk merangkul semua umat Hindu gitu ya, untuk melakukan tugas-tugasnya. Ya, dengan program-programnya Bapak yang menarik tentunya gitu. Di zaman pandemi saja beliau masih bisa loh melakukan webinar kegiatan gitu. Idenya sangat kreatif, melebihi anak muda sebenarnya. Jadi bangsa Indonesia bersyukur, terutama umat Hindu gitu ya, punya Pak KS Arsana ini dan menjadi role model untuk para anak muda berikutnya. Dan mudah-mudahan Pak KS juga terus melakukan kontribusi dimanapun, kapanpun ya Pak. Saya juga pembelajar Mbak, pembelajar kehidupan. Jadi mungkin orang lain belajar dari saya, tapi saya setulusnya belajar dari banyak orang lain. Kepada adik-adik kita yang masih muda-muda, yang kreatif-kreatif tuh yang sekarang tuh, saya bisa banyak belajar dari mereka-mereka. Bahkan belajar dari orang yang di pinggir jalan, yang mengemis mungkin, yang menjadi penyapu jalanan. Kalau kita sadar bahwa mereka bagian dari diri kita pun bisa belajar banyak dari mereka kok. Nah, yang penting kita sadari, kita sesama manusia, apapun etnik agama kita, dimanapun kita tinggal, bahwa kita tidak mungkin lepas dari alam. Betul. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini, jaga alamnya, hidupkan kehijauannya gitu ya. Baik. Karena dari situ kita bisa hidup tumbuh subur dengan baik dalam konteks bagaimana Nyepi menyadarkan kita tentang kesatuan kita antara kita sesama manusia dengan alam semesta juga. Baiklah Pak KS Arsana, jadi sekarang kita sudah mulai nih di closing statement gitu. Oke. Apa closing statement dari Pak Ketum? Baik, makasih Mbak Ola. Mbak Ola, Nyepi tahun 2025 ini bersamaan dengan hari suci Ramadan. Pertama saya ingin menyampaikan selamat hari suci Nyepi kepada semua warga Hindu dimanapun berada. Yang kedua, sebagai wakil dari umat Hindu, saya tulus ingin menyampaikan selamat hari suci Idul Fitri kepada saudara-saudara saya yang Muslim. Kemudian berangkat dari inspirasi tagline-nya BPH, Baik. bahwa BPH punya tagline Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa.
Setiap kita punya dharma kita masing-masing yang disebut dengan swadharma. Baik. Mari lakukan swadharma atau kewajiban kehidupan kita masing-masing yang terbaik, supaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan, menyejukkan semua jiwa di alam semesta ini, khususnya di bangsa ini. Supaya kita menjadi bangsa yang rukun, akur, damai, Dan sejahtera. sentosa dan sejahtera. Gitu, Mbak. Om Awigenam Astu, Namo Sidam, Om Sidirastu, Tatastu Nama Swaha. Siswaha. Baik sahabat Baskara, pada akhirnya kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ketum Pak KS Arsana. Sama-sama, Mbak Ola. Juga memberikan inspirasinya juga kepada umat Hindu di seluruh Indonesia. Dan tentunya kita akan berjumpa lagi di acara Baskara yang lainnya, Baskara Podcast yang lainnya, bersama dengan Badan Penyiaran Hindu Pusat. Baik, izinkan saya, Nilu Putu Sarasita, untuk pamit dan undur diri. Tiang Antuk Paraman Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.